Itu sendiri. Jadi memang, Dirut Bulog sudah blak-blakan mengatakan, ada mafia yang katanya membuat harga beras cukup tinggi, selain masalah stok yang memang minim. Apakah dari KPPU sendiri sudah turun tangan menyelidiki pernyataan dan juga hal ini? Silakan Pak Mulyawan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi dari KPPU sendiri bahwa saat ini untuk komoditas beras sendiri masih dalam tahap penelitian ya, belum diangkat menjadi kepenyelidikan. Dan memang kondisi saat ini agak mirip dengan tahun 2015 kemarin ya. Sempat kita melakukan penelitian juga terkait beras ini bahwa eh, apa terdapat gangguan dalam distribusi beras, di mana pelaku usaha yang pedagang besar terutama atau wholesaler dari beras ini itu memang berdasarkan penelitian yang telah kita lakukan dengan JICA beberapa tahun yang lalu, itu struktur pasarnya bersifat oligopoli. Nah, karena struktur pasar yang bersifat oligopoli tersebut, mereka bisa saja memang mengatur pasokan dan mengatur harga dari beras sendiri itu di pasar seperti itu. Namun memang kesulitan kami adalah meskipun struktur pasar yang oligopoli ini, kami belum mendapatkan yang identitas yang jelas mengenai pelaku usaha yang diduga sebagai penguasa di industri beras ini. Jadi kami harapkan ada pihak-pihak yang mengetahui ataupun mungkin nanti dari Satgas Pangan dan juga dari Pak Budi Waseso itu dapat memberikan informasi kepada kami terkait siapa saja sih pelaku usaha yang yang diduga menimbun ataupun menguasai pasokan beras ini, termasuk beras-beras Bulog dan juga beras-beras premium yang saat ini beredar di masyarakat seperti itu. Baik, jadi memang, roots-nya the roots of, cost-nya ini adalah karena memang melihat, ekosistem pasar untuk beras ini oligopoli ya, Pak Mulyawan. Jadi memang ada Untuk beberapa di pihak yang begitu besar tingkat sendiri pedagang, berperan ya? ya untuk di tingkat pedagang besarnya atau wholesale-nya memang kita pada kajian kita pada tahun 2017 itu menyatakan bahwa untuk pedagang besar ini struktur pasarnya oligopoli dan mereka memang punya semacam kemampuan gitu untuk menentukan Harga. berapa banyak mereka akan dari penggilingan, berapa banyak mereka bisa menentukan harga dari penggilingan, kemudian kapan mereka akan mengeluarkan dari ke pasar atau meneruskan kepada pedagang retail seperti itu. Anda melihat ada kondisi yang serupa dengan kondisi saat ini dibandingkan temuan mafia beras sebelumnya? Silahkan dari KPPU, Pak. Iya, jadi memang kondisi mafia beras ini memang muncul ya ketika ada informasi ataupun indikasi-indikasi adanya kelangkaan beras seperti itu. Dan informasi ini memang ketika pelaku ini sudah menjadi rahasia umum lah bahwa ketika pelaku usaha itu dapat menduga bahwa oh ini ada kelangkaan, ini akan ada kenaikan harga, mereka pelaku usaha pengusaha yang memiliki stok ataupun yang mempunyai kemampuan untuk menahan stok ataupun mengatur harga, mereka akan mulai mengatur seperti itu. Jadi ketika misalnya kemarin Bulog mengumumkan bahwa stok beras itu sedikit turun begitu atau tidak mencukupi, itu akan terlihat sebagai sinyal di pasar bahwa pelaku usaha ini mereka bisa melihat, oh saya bisa mendapatkan keuntungan yang bisa lebih ini dengan saya menahan stok beras yang saat ini saya miliki seperti itu. Dan memang harus diakui bahwa keuntungan pedagang-pedagang besar yang dengan struktur pasar yang oligopoli ini, mereka punya kemampuan untuk menyimpan beras lebih lama, mereka punya kemampuan untuk mengatur bagaimana beras itu disalurkan di pasar seperti itu. Ya. Nah inilah mungkin yang pemerintah perlu perhatikan begitu, bahwa dengan struktur pasar yang oligopoli ini diperlukan terobosan-terobosan ataupun langkah-langkah yang efektif gitu untuk mengurangi kekuatan pasarnya pedagang besar ini.
Baik, Pak Mulyawan masih dengan Anda sebelum saya beralih sedikit ke Pak Sudaryono. Contohnya kan memang pada 2015 lalu dari KPPU sendiri sempat membongkar ada mafia beras di 11 provinsi. Waktu itu bagaimana sebenarnya modusnya dan apakah Anda melihat saat ini masih mungkin kembali terjadi atau ada mafia lain? Ini sebagai edukasi juga untuk para masyarakat. Silakan Pak. Ya, jadi memang sebenarnya ketika beras ini dengan komoditas yang apa ya permintaannya itu elastis ya, berapapun harga beras itu kan masyarakat pasti membutuhkan gitu dan akan membeli beras itu. Nah itulah memang akhirnya menjadi semacam kemampuan bagi pelaku usaha yang berkecimpung di industri tersebut dan dia punya kemampuan untuk menyimpan stok, mengatur harga semacam itu dan dia juga bisa mengatur misalnya pembelian harga dari inputnya dalam hal ini mungkin dari petani ataupun dari perusahaan penggilingan beras seperti itu ketika pelaku usaha ini melihat bahwa sinyal bahwa mereka bisa memperoleh keuntungan besar dengan pengaturan stok dan itu juga didukung dengan terganggunya supply tadi seperti dijelaskan oleh Bapak dari Persatuan Pedagang Pasar bahwa dengan ada terganggunya supply itu di input dari pasar inputnya itu akan memberikan kemampuan kepada mereka untuk menjual menjual beras itu dengan diatur supaya harganya tetap tinggi seperti itu. Ini Baik, kita udah contohnya lihat di pasar minyak goreng kemarin gitu ya, ya. di mana pedagang besar itu bisa mengatur pasokan supaya harga minyak goreng di pasar tetap tinggi.